sehat untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar Hidup Sehat di Rumah Sehat. Kali ini bersama saya Hesti Purwadinata yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan tentu saja webinar kali ini persembahan dari Paramount Land, Bethsaida Hospital, dan Serapi Medical Center. Dan tentu saja kita sedang berada di kawasan perumahan Paramount Land Gading Serpong. Nah, hari ini di webinar dengan tema Hidup Sehat di Rumah Sehat, kita akan berbincang dengan 4 expert di bidangnya. Siapa saja mereka? Tapi sebelumnya kita masuk dulu yuk ke dalam rumah. Yuk. Udah sampai. Ayo. Nah, kalau ngomongin soal hidup sehat di rumah sehat, pastinya kita akan berbincang dengan para expert kita. Tapi seperti yang Anda ketahui, expert yang satu ini siapa saja mereka di antaranya. Sudah ada Dr. Dasaat Mulyono, ada Dr. Widya Murni, dan juga para narasumber dari Paramount Land. Ada Bapak Aryo Triananto dan Bapak M. Nawawi. Seperti apa profil mereka? Kita lihat. Ini dia. Oke, itulah profil para pembicara kita pada hari ini. Keren-keren kan? Tapi yang pasti memang yang namanya hidup sehat di rumah sehat tuh bisa jadi hal yang terpenting saat ini. Karena di masa pandemi seperti sekarang, Indonesia, dunia bahkan mungkin tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita harus sangat memikirkan bagaimana mind, body, and soul itu bisa selaras di masa pandemi ini. Jadi menimbulkan hal-hal yang selalu positif. Nah, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, untuk yang sudah bergabung di webinar ataupun baru bergabung, terima kasih. Nanti saya akan kasih kesempatan juga untuk Anda ingin bertanya, tinggal klik raise hand ya di Zoom-nya ya. Oke, sekarang saya akan berbincang langsung dengan para expert kita. Yang pertama adalah para dokter yang tadi sudah ada profilnya di depan, yaitu ada Dr. Dasaat dan juga Dr. Widya. Selamat pagi Dr. Dasaat dan Dr. Widya. Pagi Mbak Hesti. Nah, Dr. Dasaat, apa kabar Dr. Dasaat? Baik, thank you. Saya sapa juga dulu Dr. Widya. Dr. Widya, apa kabar? Selamat pagi dok. Lihat sini dok. Nah, kelihatan asri nih berdua nih ya. Nampaknya suasana pagi, bikin semangat, bikin ceria. Tapi saya mau tanya dulu mungkin sama Dr. Dasaat. Dok, kalau ngomongin soal kesehatan, mungkin kita bicara soal kesehatan fisik dulu ya dok ya. Dok, menurut dokter definisi dari sehat yang sebenarnya itu apa sih dok? Apalagi di masa sekarang kayaknya sehat itu udah yang harus utama banget dok. Oke, menurut saya sehat itu satu, orang itu bisa berfungsi ya bekerja sesuai dengan kapasitas maksimumnya ya. Jadi juga ditambahkan karena dari masa pandemi ini yang disebut definisi sehat itu, satu, orang itu kalau bisa jangan sampai terkena COVID ya, dia dengan melakukan cara pola hidup yang benar. Kemudian juga kalau dia terkena COVID,
satu yang paling penting jangan sampai meninggal dunia atau kena COVID dia ringan ya, karena kita tahu juga di masa pandemi ini sebetulnya COVID itu angka kematiannya kecil sekali, terutama pada orang-orang yang sehat. Jadi dicoba pada masa kedepannya ini kita karena COVID belum selesai ya, jadi dicoba kita berhubungan dengan dokter yang bisa mempunyai rahasia bagaimana tubuh kita itu bisa sehat, ya sehat kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit, sehingga kita jangan sampai absen, jangan sampai nggak bisa kerja gitu, tapi tetap kerja dan juga kerjanya itu nggak boleh letih, lemah, lesu gitu, tapi dia bersemangat ya. Nah itulah definisi sehat bagi saya. Itu dari segi tubuh ya. Tapi kalau dari segi lainnya nanti saya biarkan Mbak Hesti untuk mengulas lebih lanjut. Dok ya, kalau bicara soal sehat sesungguhnya di masa pandemi ini memang orang-orang lagi kayak fokus jangan sampai dia kena COVID. Kayak udah mulai bergeser kali ya. Mungkin dulu kayak sehat udah kepikiran seperti sehat tuh harus seperti apa. Tapi kayak di masa sekarang tuh orang kalau sampai saya kena COVID udah hal yang wajar gitu kan karena semua seluruh dunia sedang mengalami sedang sakit lah bisa dibilang. Tapi kita juga memang harus menjaga diri karena jangan sampai kita terkena COVID, lingkungan juga harus selalu sehat, mungkin sekitar juga kita harus waspada, karena bukan cuma ntar kita kena penyakit COVID itu kan menularkan, jadi jangan sampai ke teman-teman atau lingkungan sekitar atau keluarga juga sampai menularkan penyakit itu ya dok ya. Jadi mungkin definisi sehat sekarang semua orang lah lagi khawatir dengan COVID ini, bisa dibilang gitu dok? Jelas kalau kita misalnya dari segi menularkan ya kita tahu ada pemeriksaan yang disebut antibody ya, kebanyakan orang kalau antibody sudah tinggi dia seharusnya tidak menularkan. Cuma juga jangan sampai gara-gara COVID ya itu roda bisnis itu terstop ya, terlalu berlebihan juga. Kita nggak boleh overreact. Jadi kita harus imbang antara kita menjaga kesehatan di satu sisi juga kita menjaga ekonomi. Karena kalau enggak nanti salah satunya pincang, ambruklah negara kita. Jadi kita harus hati-hati membalance dua ini. Nah dalam hari ini kan kita mau berdiskusikan lebih ke arah sehatnya itu sendiri ditimbang daripada segi ekonominya. Benar banget dok, tapi saya dari tadi ya dok, saya tuh salfok sama dokter. Dokter keren banget. Aku pikir opa-opa Korea loh. Dokter Dasar nih kayaknya stylish banget ya dok ya. Aku ngeliatin dari tadi, aku salfok nih. Kayaknya yang nonton juga di rumah pada salfok sama dokter. Selain terlihat sangat bugar, sehat, juga sangat stylish sekali. Ya dok ya. Terus karena paparan sinar matahari yang masuk lewat jendela rumah, itu kayaknya bikin makin ganteng ya dok ya. Nyaman suasana rumahnya juga. Karena kita juga memang harus memperhatikan juga suasana rumah itu senyaman apa. Karena kita banyak sekali kegiatan yang dilakukan lewat rumah. Jadi otomatis kenyamanan di rumah juga harus terpenuhi dan harus sehat. Tapi ngomongin mungkin soal pola makan. Dokter Widya sudah bisa saya hubungin? Oke, mungkin saya akan ngobrol lagi sama dokter Dasaat. Pola makan dok, kalau sekarang pola makan yang harus dijaga atau mungkin kalau dulu kita nggak ngeh gitu harus makan ini loh harus diperbanyak kan. Kalau misalnya di masa pandemi ini selalu bilang vitamin D, berjemur, terus zinc dan lain sebagainya. Untuk pola makan sendiri gimana dok? Nah ini pola makan ini masuk ke dalam era yang sangat penting dan masyarakat selama ini salah ya. Kebetulan saya bersyukur ya sudah menolong kurang lebih 3.000 pasien COVID dan tidak satu pun meninggal ya. Itu data yang sangat solid ya. Dan pasien-pasien ini bukan pasien-pasien biasa. Pasien-pasien saya kebanyakan pasien dengan comorbid ya. Mereka mempunyai sumbatan jantung sudah dibetulkan. Saya kebetulan ahli pemasangan cincin ya. Jadi yang di masyarakat sebut pemasangan ring. Kemudian juga tentunya mereka mempunyai comorbid seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, ya ada yang udah pernah kena stroke. Nah, kita kebetulan melakukan program lifestyle medicine, yaitu kita sangat kuat di dalam mengubah pola hidup si pasien. Nah, salah satunya yang paling penting itu adalah makanan. Nah, kita tahu kebanyakan pasien-pasien COVID itu meninggal dengan situasi yang disebut badai sitokin.
Nah, badai sitokin itu dicetuskan salah satunya jika pasien itu makannya kurang sehat. Nah, pandangan awam yang selama ini adalah salah dan beberapa dokter juga salah, meningkatkan daya tahan tubuh itu bukan dengan makan makanan hewani. Bukan dengan makan telur, makan daging, makan ayam, makan ikan, makan gorengan, makan nasi, makan segala, bukan. Tapi kita lihat di negara seperti contohnya Bhutan. Kenapa mereka COVID yang meninggal sangat sedikit? Kalau nggak salah sampai hari ini cuma 2 atau 3 orang. Kemudian juga yang terkena kebanyakan ringan. Mereka adalah pemakan vegetarian. Ya, jadi kita dalam hal ini untuk pola hidup sehat itu kita anjurkan untuk makan vegetarian atau semi vegetarian. Semi vegetarian maksudnya diperbolehkan masih makan hewani tetapi tidak lebih dari 5 sampai 10% dari jumlah keseluruhan makanan yang dimakan. Jadi seharusnya makanan yang kita hindari selama masa COVID ini dan juga makanan ini sangat baik untuk penderita jantung, sangat baik untuk penderita stroke, sangat baik untuk penderita diabetes. Kita bahkan sudah membantu pasien-pasien diabetes lepas dari insulin, ya, dan juga lepas dari obat-obatan. Pasien dengan darah tinggi lepas dari obat-obatan. Jadi tanpa obat ya, hanya mengubah pola hidup. Nah, kunci makanan itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kalau kecil manis harus hati-hati karena buah-buahan bisa manis, kacang-kacangan. Jadi sumber protein dari kacang-kacangan seperti kacang hijau, edamame, tahu, tempe, mushroom, dan sebagainya. Ya, gula, refined carbohydrate itu seperti nasi, mie, bihun, itu semuanya harusnya dihindari. Nah, berat badan juga ini sering salah konsep. Orang suka menganggap berat badan yang disebut berat badan overweight itu adalah BMI di atas 25. Nah, BMI itu rumusannya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Jadi kayak saya, berat badan saya 59 kilo, tinggi badan 1,72, itu kali 2. Jadi BMI saya 19 sampai 20. Berat badan yang ideal terutama untuk COVID dan untuk pasien-pasien penderita jantung, BMI jangan lebih daripada 21. Ya, ini salah konsep, orang 25. Jadi geser lagi. Kemudian gula, juga kita ada istilahnya namanya prediabetes. Kita prediabetes, sebelum prediabetes kita bisa mendiagnosis, yaitu dengan jalan beli alat ukur yang disebut glukometer. Jadi kalau 1 jam selama gula itu jangan sampai lebih dari 120. Ya, udah gitu kita ada alat ukur lain yang mungkin hari ini tidak sempat ini, nanti kalau yang tertarik bisa datang ke Rumah Sakit Bethesda, kita bicarakan lebih, kita konsep nitric oxide, konsep alkalinizer, artinya kita makan makanan yang basicnya buah-buahan dan binatang sehingga badan kita kondisinya tidak acid. Acid itu asam ya. Asam itu mencetuskan penyakit jantung, kanker, dan juga tidak bagus untuk COVID. Jadi kita punya kiat-kiat supaya orang itu relatif kebal atau kalau dia kena COVID ringan. Seperti saya sendiri sudah kena COVID, 5 hari sembuh. Ya, tidak dirawat di rumah sakit, tidak perlu infus, tidak perlu oksigen, tidak memerlukan obat apapun, obat COVID apapun saya tidak minum, cuma obat symptomatic treatment. Ya, jadi rahasia ini sebetulnya kalau masyarakat tahu perlu disebarkan. Nah, minimal untuk karena kita adalah satu grup ya, Paramount Group dengan rumah sakit kita Bethesda kebetulan satu grup. Jadi beruntunglah orang-orang yang misalnya tinggal atau membeli rumah di dekat sini karena dia bisa jaraknya di Bethesda dekat, dan rumah saya juga salah satu saya ambil dari Paramount. Jadi dengan alasan supaya kalau ada kasus emergency saya bisa ke rumah sakit dalam waktu menit ya, 5 menit 10 menit sudah sampai, karena jantung penting sekali. Kalau orang terkena serangan jantung dalam waktu kurang dari setengah jam dia harus ditolong. Maka itulah konsep yang harus dipikirkan. Jadi kalau mau pergi ke rumah sakit, tanya dulu dokternya ada nggak? Jangan nanti dia datang, dokternya datang ada nggak? Datangnya 1 hari 2 hari kemudian. Jadi memang konsepnya di sini seperti yang saya bilang, saya berada di Paramount Land Gading Serpong dan Bethesda Hospital itu berdekatan tentunya di sini. Ini jadi cocok sekali untuk berada di rumah dengan lingkungan yang sehat. Ini merupakan sebuah pencerahan juga ya dari Dokter Dasaat. Ada beberapa tips-tips yang luar biasa dan juga mungkin ini saya juga
kebetulan sarjana COVID, saya pernah COVID. Jadi, sempat ada masukan kemarin bilangnya, "Kalau orang COVID tidak ada pantangan makanan." Tapi memang benar ternyata harus dijaga, yang utama adalah pola makan, Dok. Nah, sebelum kita bahas lagi nih, Dok, saya juga banyak pertanyaan nih soal ini karena yang pasti juga, para peserta webinar di sini juga penasaran soal itu yang sedang marak sekarang. Tapi saya beralih dulu ke Dokter Widya. Dokter Widya, apa kabar, Dok? Tuh, Dok. Dok, kelihatan cerah banget ya, Dok. Langsung mataharinya lewat jendela tuh, set. Nah, kan berasa ya kayak berjemur segala macam. Dok, kalau tadi ngomongin soal pola makan. Kalau misalnya soal mengkonsumsi vitamin atau suplemen makanan, apakah di masa sekarang itu udah wajib hukumnya? Ya, benar, karena di musim pandemi kita harus memiliki sistem imun Ya. yang Sekuat baja. Nah, sistem imun yang sekuat baja itu harus dibangun. Harus mendidik sistem imun kita supaya memiliki sifat resilience. Resilience itu adalah fleksibilitas. Jadi pada saat ini bagaimana supaya kita tidak mudah batuk pilek misalnya. Ya. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, tentunya kita tidak mendapatkan sistem imun begitu saja. Sudah dikatakan oleh Dokter Dasaat tadi, pola makan yang sehat itu sangat penting, tetapi kita juga tidak semua orang memiliki pola makan sesehat apa yang dimiliki Dokter Dasaat tadi. Makanya masih diperlukan berbagai nutrisi suplementasi penguat sistem imun. Apakah itu? Ada vitamin D ya. Vitamin D populer saat ini karena vitamin D adalah master dari pengatur regulasi sistem imun dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa dengan vitamin D yang optimal mendekati angka 100, insya Allah seperti saya belum pernah terkena COVID selama pandemi, padahal saya bekerja sebagai dokter frontliner. Yes, benar, Dok. Nah, dosis berapa sebenarnya yang harus kita konsumsi untuk mencegah COVID adalah dosis 10.000 unit per hari. Selain vitamin D, apa saja yang kita butuhkan? Kita membutuhkan vitamin C. Kenapa kita membutuhkan vitamin C? Karena vitamin C itu tidak dibentuk dalam tubuh kita. Ternyata hanya dengan asupan pola makan yang tinggi vitamin C akan bisa membuat tubuh kita menangkal serangan virus COVID. Virus COVID dibaca oleh tubuh kita sebagai serangan radikal bebas. Karenanya kita membutuhkan vitamin C dosis tinggi baik dari sumber makanan maupun dari suplementasi. Katakanlah kalau di tempat kita atau mereka yang tidak suka makan sayur buah sehari-hari sebagai makanan utama, kita membutuhkan 3 kali 1000 mg vitamin C. Untuk mereka yang mengalami gangguan lambung, kita boleh menggunakan bentuk buffer vitamin C atau ester C. Betul ya, Dok ya. Selain itu masih ada zinc. Zinc adalah anti multiplikasi virus, anti replikasi virus. Artinya kita hanya bisa menahan mutasi virus jika kita memiliki kadar zinc yang cukup. Nah, kadar zinc sebenarnya banyak didapat dari makanan laut, tetapi mungkin tidak semua orang bisa mengonsumsi makanan laut yang sehat. Karenanya lebih baik kita mengonsumsi zinc 50 mg sehari. Jadi memang food supplement, vitamin itu merupakan rangkaian yang penting ya di era pandemi sekarang. Seperti yang tadi udah dijelasin sama dokter, bagaimana kita menjaga pola makan, bagaimana kita harus terus mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga imunitas kita. Aku juga sebelumnya sempat ngobrol sama Dokter Widya memang, karena Dokter Widya itu banyak sekali menangani pasien COVID, sering terpapar bahkan, tapi luar biasa nih, hebat nih, kuat banget ya Dok ya, karena memang selalu menjaga pola makan yang sehat dan juga suplemen dan vitamin itu tetap harus ada. Tapi kalau ngomongin soal hidup sehat di rumah sehat, mungkin sekarang waktunya kita juga akan ngobrol sama
bersama dua expert kita. Ada Pak Awi sama Pak Aryo di sini yang akan menjelaskan soal rumah sehat itu yang seperti apa. Yang pasti akan kita akurkan dengan para dokter biar lebih verified lagi ya. Pak Awi, apa kabar Pak? Hai, kabar baik. Salam sehat, Hesti. Ini di sudut rumah kamar ya nampaknya ya. Ini ada kasurnya. Jadi kalau capek dikit tinggal tiduran ya Pak Awi ya. Iya, benar sekali. Saya berada di lantai 2 di Rumah Contoh Pasadena. Ini di belakang saya ada jendela bukaan yang lebar nih, Hesti. Nampaknya setiap ruangan pasti ada jendela lebar ya untuk ventilasi udara ataupun cahaya yang masuk ya Pak Awi. Iya, benar sekali. Jadi misalnya kalau ngomongin soal rumah sehat, karena tema kita adalah hidup sehat di rumah sehat. Apa aja sih yang akan yang penting maksudnya yang ada di dalam rumah untuk kesehatan? Iya, saya sangat tertarik tadi dari penjelasan daripada Dokter Dasaat dan Dokter Widya ya, bahwa hari ini hampir semua manusia ya, masyarakatnya bahwa kesehatan adalah nomor 1 gitu ya. Saya harus memulai dengan itu dulu, Esti. Jadi saya karena terkait dengan tema hari ini adalah sebuah rumah sehat gitu ya, atau ini hidup sehat di rumah sehat. Sejak 1,5 tahun kita mengalami pandemi ini, saya sedikit melakukan riset gitu ya. Riset yang terjadi adalah hampir 2.700 unit rumah yang produk properti yang kami jual selama 1,5 tahun. Tentunya orang-orang yang beli properti ini sering ketemu dengan saya. Dan memang yang sangat signifikan, ini terjadi sebuah paradigma ataupun pergeseran pandangan menyikapi satu properti gitu ya. Yang pertama-tama tadi ya, tentunya tadi ya masalah kesehatan gitu ya. Kalau kita perhatikan biasanya kalau orang datang ke kantor saya ataupun ke Paramount dulunya tuh kalau ingin beli properti selalunya mempertanyakan nomor 1 keindahan, nomor 2 keamanan, nomor 3 kenyamanan, nomor 4 kebersihan. Biasanya terakhir yang disebutkan mengenai kesehatan. Tapi sejak 1,5 tahun terakhir ini yang sering dibahas adalah yang terkait dengan kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah menjadi satu karena akibat dari pandemik ini pergeseran ya sedikit terjadi pergeseran perilaku mau itu untuk memiliki sebuah properti. Jadi itu yang pertama, jadi terjadi satu pergeseran. Jadi makanya kalau temanya hidup sehat di rumah sehat, ya benar, itu saya sudah melihat itu hampir 2.700 orang membeli properti, memang itu yang sering dipertanyakan. Jadi ini terkonfirmasi nih semuanya. Nah, yang kedua yang saya perhatikan sejak 1,5 tahun terakhir ini memang orang-orang yang bertemu saya datang ke Paramount membeli produk, saya bincang-bincang dengan mereka, memang statement-statement mereka itu memang juga terjadi pergeseran gitu ya. Perilakunya benar-benar berubah. Yang tadinya misalnya karena pandemik ini ya mungkin ya, di mana kita terpaksa harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang menyebabkan itu mindsetnya berubah dalam memilih properti maupun apalagi kalau untuk berinvestasi properti. Jadi kalau tadi adalah pilihannya lingkungan sehat, rumah yang sehat, juga ternyata itu berpengaruh terhadap ruang-ruang usaha ketika dia memilih ruang usaha. Jadi terbayang kalau orang yang sedang bekerja, yang terbiasa bekerja di kantor atau gedung-gedung besar, atau yang terbiasa bekerja di di pusat-pusat kota, kali ini memilih di rumah dan juga mempersiapkan diri tentunya mencari ruang usaha yang kompak gitu ya. Makanya tidak salah produk-produk yang ruko kompak kecil itu jadi bagus, jadi menarik gitu ya. Nah, terus selain itu rumah, ternyata rumah juga nih yang tadinya orang mungkin tinggal di rumah yang kecil cukup dengan ruangan yang terbatas cukup, tapi hari ini rupanya enggak, karena itu terjadi juga selama 1,5 tahun. Orang memilih rumah itu pengennya yang besar-besar, pengennya lengkap ruangannya, pengennya ada ruangan fleksibel room. Betul. Ya karena memang kita tahu ya saat ini sejak pandemi hampir semuanya rumah ini menjadi pusat belajar online, pusat belanja online, pusat bekerja juga. Pusat bekerja online, bahkan olahraga pun dilakukan di depan TV, di depan rumah. Nah ini memang artinya nih ini satu perubahan gitu ya, mungkin itu akan menjadi indikasi ya bahwa kedepannya itu akan orang butuh ruangan-ruangan fleksibel bisa dirubah gitu ya. Nah itu arahnya. Nah jadi yang ketiga memang jadi
ada satu lagi nih perilaku yang saya perhatikan yang selama 1,5 tahun ini adalah semuanya serba online lah pokoknya. Kebayang ketika semuanya serba online artinya rumah sehat itu tidak serta-merta hanya melihat nature-nya gitu ya, tapi teknologi sangat penting karena orang yang mau hidup sehat artinya mengikuti keadaan seperti ini kan harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, harus bahkan rumah pun menjadi banyak yang melakukan ibadah di rumah, jadi menunda untuk pergi ke masjid atau ke gereja, jadi dilakukan semuanya di rumah. Artinya ini adalah satu kebutuhan, ya, tidak udah melebihi dari biasanya, melebihi dari standar normalnya. Nah, ada hal lagi yang menarik dari kalau saya perhatikan ini ketertarikan orang-orang itu selalu mempertanyakan. Nah, ini konfirmasi dari Dokter Dasa tadi mengatakan, saya setiap ketemu customer suka sekali menanyakan mengenai fasilitas kotanya, kedekatan, pencapaiannya bagaimana menuju fasilitas hospital, apotik, tempat makanan-makanan sehat. Ternyata itu juga menjadi satu perubahan ya perilaku customer untuk memilih properti. Jadi hal-hal ini akan menjadi perhatian ya tentunya ke depannya. Makanya nggak salah kalau hari-hari ini ya tidak sedikit ya termasuk ya kami dari Paramonline menyajikan produknya itu dengan concernnya tentunya mengikuti perilaku karena faktanya memang demikian. Nah itu kira-kira Mbak Hesti yang saya bisa sampaikan. Untuk lebih detailnya pasti tentunya Pak Aryo ini mempersiapkan sebenarnya mengenai rumah sehat dan lingkungan sehat wujudnya seperti apa. Gitu. Betul banget Pak Awi. Jadi memang kalau ngomongin soal detail rumah sehat, lingkungan sehat, tadi saya juga dengar Pak Awi sudah menjual 2.700 rumah ya. Dari tadi saya lagi ngitungin komisinya berapa tuh ya Pak Awi. Iya. Saya kaliin, Pak Awi tajir ya. Tapi Mbak Awi, tadi betul sekali. Sekarang semuanya segala sesuatunya dilakukan di rumah, olahraga di rumah, entertainment di rumah. Bisa dibilang kalau dulu mall one stop entertainment, one stop living segala macam, ini semuanya harus dilakukan di rumah. Kalau mau mewujudkan rumah yang segala sesuatunya compact, lengkap, suasananya nyaman di dalam rumah, lingkungan sekitar pun mendukung, seperti yang tadi juga Dokter Dasar bilang, lokasi strategis dengan rumah sakit, apalagi yang sekarang nggak ada di Paramonline, berdekatan dengan Bethsaida, berdekatan dengan Seraphim Medical Center. Itu adalah salah satu modal utama juga nih untuk berada di kawasan rumah dengan lingkungan yang sehat. Tapi sekarang saya akan beralih ke Pak Aryo nih Pak Aryo. Kalau ngomongin soal spek detail di dalam rumah yang sehat, sekarang ada tambahan apa sih kalau di dalam rumah? Sekarang mungkin udah bukan hal yang sesuatu yang wajar yang akan ditanyakan sama customer kalau ingin membeli rumah. Pertama adalah bagaimana lingkungan yang sehat di dalam rumah itu, rumah harus seperti apa? Pak Aryo. Ya, selamat siang Hesti, selamat siang buat peserta webinar. Jadi kalau kita tanya ya, rumah sehat yang seperti apa? Sebenarnya saat ini kita berada di rumah yang sehat, yang sangat sehat Hesti. Gitu ya. Jadi memang tentunya Paramonline dalam menyiapkan rumah selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar kebutuhan manusia yang memang sangat diperlukan. Untuk saat ini yang paling diperlukan tentunya konsep sehat yang paling utama. Nah, kalau ditanya konsep sehat seperti apa sih untuk sebuah rumah ya, dia itu harus bisa, rumah itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi fisik, lalu juga mental dan juga dari sisi sosial, gitu ya. Jadi banyak tinjauannya dan rumah sehat juga harus bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan tentunya juga harus bisa memberikan rasa memberikan privacy gitu ya bagi penghuninya. Nah ini penting sekali. Gitu. Nah kalau kita lihat seperti apa perwujudannya sebuah rumah yang sehat. Yang pertama tentunya rumah sehat, kalau kriteria rumah sehat, satu ruangannya harus cukup, memadai gitu ya. Jadi tidak overcrowd gitu. Kalau kita ada di rumah ya memang memadai, satu orang tinggal itu kan ada kriteria tertentu berapa meter persegi dia harus disediakan. Jadi tidak bisa juga terlalu kecil gitu ya sehingga nanti
aktivitasnya menjadi terbatas gitu. Jadi ruangannya harus memadai dulu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah harus bisa memasukkan minimal 3 unsur alam gitu ke dalam rumah itu sendiri. Yang pertama tentunya sinar matahari ya Mbak Esti ya. Sekarang ini kan semua orang butuh sinar matahari. Gimana caranya rumah kita ini bisa masuk sinar matahari semaksimal mungkin. Makanya jendela yang besar, bukaan-bukaan yang besar itu menjadi sangat penting. Mbak Esti bisa lihat nih di belakang saya ini ada jendela yang sangat besar gitu ya, yang memungkinkan sinar matahari bisa masuk dengan sangat leluasa. Sehingga apa? Sehingga ruangan menjadi terang, mata kita juga menjadi jelas, mood kita juga menjadi baik, happy gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah unsur alam yang kedua yang harus kita bisa masukkan ke dalam rumah adalah unsur udara. Bagaimana kita bisa menyediakan udara yang bersih bagi rumah kita. Gitu. Bisa diterapkan dengan adanya jendela bukaan ataupun jendela-jendela yang besar. Ini juga udara ini juga terkait dengan lingkungan di luar rumahnya. Lingkungan hidup di luar rumahnya juga harus yang tidak polutif. Jadi harus yang segar gitu udaranya. Banyak pohonnya, ruang terbukanya juga banyak. Itu yang unsur alam kedua yang harus bisa kita dapatkan di dalam rumah kita. Lalu unsur yang ketiga tentunya adalah unsur air bersih gitu ya. Unsur air ini kan menjadi penting gitu bagi kesehatan kita. Semua orang butuh air gitu. Nah, air yang bagaimana yang harus ada di rumah kita? Ya tentunya air yang bersih, benar-benar bersih sesuai dengan standar Kemenkes. Bahkan kalau di Paramount Land ini standarnya lebih tinggi dari itu gitu ya. Dan juga saat ini kan sudah banyak peralatan-peralatan yang bisa memberikan kualitas air yang lebih baik. Nah, itu juga penting gitu. Dalam sebuah rumah kita menyediakan sebuah peralatan penyaring air dengan teknologi yang paling canggih saat ini untuk menjamin air yang ada di rumah kita untuk masak itu adalah benar-benar air yang sudah sangat sehat. Itu kalau kita lihat dari unsur-unsur alam yang harus kita bisa masukkan ke dalam rumah kita gitu. Udara yang baik tentunya akan membuat lingkungan rumah kita juga tidak menjadi lembab gitu. Sehingga tidak ada jamur gitu, tidak ada unsur-unsur lain yang bisa merugikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa hal lagi sebenarnya yang bisa menjadi kriteria untuk sebuah rumah sehat gitu ya. Tentunya rumah sehat juga harus didesain dengan benar gitu. Bagaimana interaksi antar anggota keluarga itu bisa terjadi di rumah dengan sangat baik. Jadi kalau ada ruang tidur anaknya ada di depan kamar ruang tidur orang tuanya, di antaranya harus ada ruang-ruang untuk tempat bertemu gitu. Di bawah ada ruang keluarga. Itu adalah tempat area untuk berinteraksi gitu antar anggota keluarga. Karena ini penting sekali gitu ya. Interaksi antar keluarga itu akan membuat manusia yang di dalam itu menjadi sehat gitu. Secara mentalnya. Tadi disebut bahwa harus secara fisik, harus secara mental. Nah, secara mental seperti itu. Kita harus membuat layout rumah yang bisa membuat keluarga itu bertemu. Lalu secara mental juga kita juga harus bisa apa yang harus bisa adalah rasa aman gitu. Kita tinggal di rumah ini juga harus bisa mendapatkan rasa aman. Baik di dalam rumah tentunya juga di luar rumah. Dan Paramount Land selalu menyediakan sebuah lingkungan hunian yang aman. Dari sisi apa? Ya dari sisi macam-macam gitu ya. Dari sisi keamanan yang sifatnya orang luar yang membahayakan, atau rasa aman dari misalnya bahaya alam seperti banjir, gitu ya. Terus komunitas juga yang baik, gitu.
bagaimana menciptakan sebuah lingkungan dengan masyarakat yang baik gitu. Itu juga sebuah hal yang paling penting gitu, supaya pada saat kita tinggal di rumah itu kita merasa aman, nyaman. Semuanya menjadi nyaman gitu. Nyaman ya Pada Pak saat Aryo kita ya. keluar rumah, kita meninggalkan anak-anak juga tidak perlu was-was, karena apa? Anak kita berada di rumah yang nyaman, aman, dan dari lingkungan yang aman juga. Salah satu juga yang membuat kita merasa aman itu tadi yang Pak Awi sempat bicarakan, bagaimana akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan itu menjadi penting untuk saat ini. Kita saat ini kita berada di rumah contoh dari Pasadena. Ya. Ini sebuah hunian baru yang dikembangkan oleh Paramount Land. Dan jaraknya ke Bethesda Hospital, ke Seraphim Medical Center itu sangat dekat. Jadi itulah yang juga membuat orang-orang yang akan tinggal di Pasadena ini merasa aman tentunya. Dari sisi sosial, ya itu dia tadi. Kami Paramount Land tentunya mempunyai Paramount Estate Management. Jadi bagaimana kita mengelola komunitas kita, lingkungan kita itu sebagai sebuah lingkungan yang nyaman untuk kita tinggali. Orang-orangnya juga orang-orang yang memang sudah mempunyai pengalaman hidup yang panjang gitu ya, yang baik. Mereka juga mempunyai latar belakang yang baik, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang lebih nyaman lagi ya Pak Aryo nyaman ya. lagi gitu. Lebih maksimal. Ini penting banget itu. Bayangin ya kalau kita rumahnya bagus tapi tinggal di komunitas yang tidak baik, wah itu Lingkungan yang berbahaya kurang kan gitu nyaman. kan ya. Jadi malah Iya. akan efeknya ke kesehatan juga kan ya pada akhirnya ya Pak Aryo ya. Benar sekali. Jadi bisa dibilang mungkin ini adalah salah satu inovasi yang harus dilakukan oleh Paramount Land, karena memang tadi yang Pak Awi bilang juga orang mencari rumah tuh udah bukan sekedar minta yang cantik, lokasi strategis, itu udah bergeser tuh ke yang utama adalah rumah yang sehat. Nah ini aku sekarang mau coba tanya lagi sama para dokter, Dokter Dasat dan Dokter Widya, rumah sehat yang menurut pandangan para dokter gimana? Apakah Pak Aryo dan juga Pak Awi sudah punya jawabannya di Paramount Land, sesuaikah gitu ya? Coba kita akurkan ya Pak Aryo ya. Oke, Dokter Widya, aku mau tanya nih, untuk kriteria rumah sehat dari pandangan seorang dokter itu gimana? Nah, pandemi ini banyak mengajarkan hal-hal baru untuk kita, di mana mungkin setiap rumah terus memikirkan ada kamar yang ekstra, sehingga katakanlah kita memiliki 5 penghuni di rumah itu, kita harus minimal memiliki 5 kamar tidur. Walaupun biasanya suami dan istri mungkin tidur dalam sekamar ya, tapi mana tahu kelima orang ini misalnya terburuk terkena COVID, dia memiliki ruangan private untuk isoman. Ruangan ekstra ya berarti ya Dokter Widya, Ya. bisa dibilang itu kayaknya harus penting deh ya. Segala Betul. ruangan yang bisa dipakai, mungkin kayak tadinya cuma kamar-kamar ada office yang bisa dijadikan ruangan ekstra juga begitu ya, Dok? Betul. Karena bisa saja kita mungkin kerja dari rumah, Iya benar. waktu yang cukup panjang ya. Terus selain kita harus memiliki ventilasi, mungkin kalau kamar-kamar tadi itu memiliki akses langsung keluar. Oke. Kita seandainya sedang isoman, mungkin kita perlu berjemur pada jam di mana kadar matahari UVB tinggi, jadi kita tidak harus melewati akses yang dilewati orang lain. Jadi langsung menuju katakanlah di taman ya. Jadi jendela-jendela, sirkulasi udara yang terbuka itu sangat penting. Seperti yang ada di ruangannya Dokter Widya, itu sudah ada jendela, masuk matahari, itu juga jadi menambah kenyamanan. Jadi ini adalah ruangan kita bisa work from home. Yes. Mungkin kita kerjanya di depan komputer. Benar-benar. Itu ada akses langsung keluar ke taman ya. Jadi sangat baik ventilasi udara, cahaya matahari. Ini juga di belakang saya ada jendela-jendela besar
Jadi di ruang makan pun sambil makan, di ruang tengah ini juga ada cahaya matahari masuk, sirkulasi udara juga nyaman. Saya akan bertanya juga ke Dokter Dasar. Dokter Dasar, kalau dari pandangan dokter sendiri untuk rumah nyaman itu seperti apa? Ntar kita coba tanya-tanya detailnya, Pak Aryo punya nggak deh kriterianya sesuai dengan dokter? Kalau tadi saya sudah katakan konsep daripada kesehatan, yaitu kita mempunyai pola hidup yang benar ya. Nah, dari pola hidup yang benar itu, salah satunya selain makanan yang sehat, kita anjurkan untuk melakukan olahraga. Jadi mungkin perumahan itu harus menyiapkan satu ruangan untuk olahraga. Ya, jadi tidak ada alasan lagi misalnya orang bilang wah lagi hujan, lagi apa, nggak sempat ke olahraga, apalagi zaman sekarang pandemi ini, gimnasium itu atau tempat kolam renang semua pada tutup. Betul. Ya. Jadi kita harus melakukan olahraga di rumah, itu harus. Nah, dari itu kedua, salah satu daripada kesehatan yang tadi juga diperlukan adalah ketenangan pikiran, kesehatan jiwa ya. Nah, itu salah satunya adalah kita harus mempunyai fasilitas musik ya. Saya adalah pencinta musik. Jadi musik yang bisa kita akses. Jadi untuk rumah yang belum jadi mungkin dipikirkan, kita tahu ada program yang namanya Spotify ya. Begitu ada lagi program-program lain yang kita bisa meloading musik. Jadi kadang-kadang kita kendalanya rumahnya sudah jadi, kita harus tarik kabel. Ini harus dipikirkan. Jadi mungkin setiap ruangan harus ada port untuk supaya kita ada kabel LAN ya, tahu ya. Itu juga penting. Itu kadang-kadang ini sering dipermasalahkan sama orang-orang yang kepengen nantinya kita memperkenalkan seperti pasien saya, banyak yang berubah. Dia bilang, oh ya baru tahu dok ya, kalau rumah dikasih musik tipe ini kita jadi tenang, pikiran tenang. Jadi kita harus ada kabel, kita harus siapin port untuk LAN segala macam itu udah kita siapkan. Nah kemudian juga dapur ya, dapur ini kita kadang-kadang untuk orang-orang yang sibuk seperti saya ya itu belanja nggak bisa tiap hari tentunya. Nah juga harus ada tempat, yaitu kita mempunyai bukan refrigerator tapi yang disebut chiller. Chiller itu degree-nya ya kurang lebih 1-2 derajat untuk taruh sayur-sayuran bisa tahan sampai seminggu. Nah itu semua harus dipikirkan karena kalau kita seperti tadi Mbak Esti bilang, saya sangat peduli tentang penampilan, juga kita peduli tentang range rumah juga kita peduli. Jangan sampai tempat nantinya kalau kita ini tempat untuk taruh chiller nggak ada tempat lagi, tempat untuk taruh refrigerator atau kita tahu kayak buah yang saya anjurkan ialah buah berry ya. Nah itu bisa tahan sampai 1 tahun kalau kita taruh di freezer. Jadi saya punya freezer, punya chiller, punya refrigerator, itu harus kita pikirkan untuk konsep dari sehatnya. Nah yang paling penting juga tentang penanganan COVID ya, ini disayangkan kita lihat banyak sekali yang meninggal ya, orang super kaya dia meninggal. Kenapa? Karena satu dia tidak tahu mekanisme pola hidup yang sehat dan pola penanganan COVID yang cepat. Jadi kita dari data-data dari Amerika, Eropa dan lain-lain kita tahu bahwa penanganan COVID itu harus cepat. Jadi hari pertama kalau bisa dia terdeteksi mengenai COVID, dia harus menghubungi dokternya. Nah tadi kenapa konsep rumah dekat dengan rumah sakit itu perlu? Karena kita akan memberikan pelayanan yang super cepat. Kalau dia misalnya mual atau muntah, langsung kita kirim susternya untuk infus, untuk memberikan obat anti muntah. Jadi jangan ditunggu 2-3 hari. Karena kondisi dari COVID, kalau ditunggu 2-3 hari, daya tahan tubuh makin lemah, badai sitokin akan terjadi. Akhirnya tidak tertolong lagi. Walaupun dia super kaya, diterbangkan dari Surabaya atau dari mana, tidak tertolong. Nah, jadi kalau masyarakat tahu konsep ini sebenarnya, bahwa yang jantung daripada kesehatan itu adalah tubuh yang sehat dan jangan sampai dia sakit, apalagi di pandemi ini, dia akan mencari rumah yang mana aksesnya dekat dengan rumah sakit, dia kenal dokternya, sehingga bisa langsung eksekusi. Jadi kayak waktu saya sakit COVID, saya mual muntah, langsung saya kirim supir saya ambil obat di apotek karena kita dokter di rumah sakit itu kita bisa ambil obat. Harus cepat. Jadi kalau mual muntah langsung kita suntikan supaya mual muntahnya hilang dan kita bisa makan lagi. Tadi dokter Esti udah sebutin dokter Widya. Jadi memang benar ya dok, aku setuju banget nih sama dokter Dasaat bilang musik juga emang bisa bikin relaksasi yang emang penting banget buat mental health ya, apalagi di zaman sekarang. Itu bagus banget sih, karena yang setahu saya kalau kita lagi
pijet di tempat spa, musiknya tuh kan seperti ini, jadi memang bikin rileks dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi sebuah fasilitas tambahan yang penting juga ya dok ya. Terus yang tadi juga ditegaskan sama dokter Dasaat, sama dokter Widya juga ruangan yang emang bisa untuk dipakai untuk isoman, dan juga yang paling penting adalah berdekatan dengan fasilitas kesehatan. Yaitu kalau di sini sudah pasti saya sedang berada di Paramount Land Gading Serpong, berdekatan dengan Bethsaida Hospital dan juga Serapi Medical Center. Nah, saya mau akurkan nih sama Pak Aryo dan juga Pak Awi nih. Kira-kira fasilitas apa saja yang sudah disediakan untuk Paramount Land tersendiri di era pandemi seperti sekarang? Selain yang tadi sudah disebutkan tuh, ada ruangan terbuka, sirkulasi udara, cahaya matahari dan lain sebagainya. Coba mungkin bisa dijawab, terserah Ya. Pak Awi atau Pak Ya, Aryo. saya bisa jawab. Oke, jadi tadi yang saya sebutkan tadi tuh, Esti, tadi itu masih sebagian kecil gitu ya dari apa-apa saja yang diberikan oleh Paramount Land untuk setiap huniannya, khususnya di Pasadena ini tentunya. Jadi yang pertama tadi yang terkait dengan rumah, Dokter Widya bilang kalau bisa ada ruangan ekstra gitu ya. Kalau terjadi ada yang salah satunya terkena COVID harus isolasi mandiri. Memang seperti di rumah contoh ini itu kita menyediakan selain 4 kamar tidur, kita menyediakan 1 ruangan ekstra sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai multifunction room. Gitu. Jadi dia bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya yang sekarang kita set yang tempat Ibu Dr. Widya duduk itu adalah kita set sebagai ruangan kerja. Jadi ruangan ekstra itu bisa dikemas sebagai ruangan kerja. Bisa juga sebenarnya dikemas sebagai tempat gym gitu ya, mini gym gitu. Karena memang sudah kita taruh di posisi yang bisa berhadapan dengan taman yang ada di belakang gitu. Jadi sambil nge-gym dia juga bisa ngelihat taman belakang gitu. Bahkan ada teras belakang yang bisa juga digunakan untuk berolahraga. Gitu. Bisa juga sebagai ruang musik. Tadi Dokter Dasat bilang perlu nih ada tempat untuk menikmati musik supaya secara mental kita juga sehat gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga. Terus yang kedua kita lihat di seberang saya ini di belakang itu ada clubhouse ya, Hesti ya. Oh, oke. Yang ada kolam renangnya. Jadi bagaimana di dalam lingkungan terdekat kita itu ada sarana olahraga. Ini menjadi penting sekali. Di clubhouse kita ada kolam renang anak maupun dewasa. Dan kolam renangnya juga ukurannya yang proper. Jadi bisa berenang untuk exercise gitu ya, bukan hanya nyemplung-nyemplung doang nih Hesti. Jadi bisa benar-benar bisa exercise. Sama tadi saya lihat juga ya Pak Aryo ya, di lingkungan ini kan memang cukup luas, jadi cocok banget buat jogging track, ya kan? Iya, benar. Jadi enak banget ini sebenarnya bisa Jadi buat berolahraga. di Pasadena ini akan ada 1 looping jogging track itu sepanjang 1,35 km. Wah, lumayan. Jadi 1 kali loop itu 1,35. Jadi kalau Mbak Esti pagi-pagi mau jogging itu rasanya 3 kali aja keliling gitu ya, itu sudah dapat 4 kilo gitu. Udah 4 kilo Jadi cukup sendiri. banget. Terus ada gym juga, gym di clubhouse. Gymnya juga bukan gym yang, ya istilah sekarang bukan gym yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi alat-alatnya juga alat-alat yang bagus gitu ya. Bagus yang kekinian ya dok ya, kok dok sih Pak Aryo, yang kekinian ya, bukan barbel semen ya. Iya enggak, jadi bener-bener dan gymnya ya treadmillnya juga kita sediakan 3, yang untuk sepedanya kita buat 3, ada yang alat-alat multi gym, ada yang tadi barbel, lokasi gymnya juga kita kasih karpet yang proper, malah kalau di Pasadena ini yang import malah gitu kan ya. Jadi Karena apa? diberikan Karena yang terbaik di sini kita ya. memberikan yang terbaik gitu dari brand-brand yang terbaik juga. Terus kalau pada saat kita tadi jogging gitu, kan kalau 1,3 semuanya cuma lintasan kan bosen gitu ya. Jadi di beberapa titik kita menyediakan yang namanya pocket garden. Pocket garden itu taman-taman kecil untuk kita bisa beristirahat pada saat jogging.
tapi juga bisa menjadi ruang interaksi antar warga. Jadi penting banget nih, ruang interaksi antar warga itu akan membuat community yang ada di sini ini menjadi sebuah komunitas yang sehat gitu, karena mereka bisa berinteraksi gitu. Dan bisa juga untuk tempat mengasuh anak, pocket garden itu. Jadi memang kita sediakan banyak taman, banyak ruang terbuka. Tujuannya untuk menciptakan ruang luar yang sehat, untuk mendukung kehidupan keluarga yang sehat dan komunitas yang sehat. Itu Mbak Esti tambahan. Jadi secara internal juga di dalam rumah ada functional room yang emang bisa diperuntukkan untuk apapun, office, Benar. juga untuk ruang tambahan untuk isoman, ataupun yang tadi Dokter Dasar bilang, karena olahraga melakukan kegiatan juga kita harus di rumah nih. Rata-rata semua kayak tempat terbuka, tempat gym dan lain sebagainya banyak yang tutup, jadi bisa dilakukan olahraga di rumah. Ini functional room yang disediakan sama Pasadena, ini juga bisa dipergunakan untuk tempat nge-gym ataupun olahraga. Itu dia tuh. Jadi memang banyak sekali detail-detail yang diberikan dan mudah-mudahan bisa memenuhi ya kriteria rumah sehat dan bisa hidup sehat di rumah sehat. Nah sekarang sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, ini ada sudah banyak beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan kasih kesempatan untuk membaca satu persatu. Tapi ini kok kebanyakannya langsung nanya ya, Pak Awi tolong dong ini promonya apa nih, diskon nggak? Udah langsung hard sell, nanyanya udah langsung ke situ. Kita lagi ngomongin rumah, ada yang nanya ruko, kan aduh. Macem-macem ya, tapi emang selalu seperti itu ya Pak Awi ya. Mungkin harus nanti siap-siap Pak Awi, kira-kira ada promo apa? Apa nanti tahan dulu, hari Selasa katanya ya? Pak Awi. Iya sebaiknya ditahan dulu ya Kak. Ya. Tapi yang pasti sih tadi mendengar ya, saya sangat menarik tadi ya mendengar ya. Ini rasanya nih yang kita perlu saling terkonfirmasi nih bahwa bagaimana mengadaptasi, bagaimana kita merespon ya keadaan ini ya. Nah ini terkait nih dengan pertanyaan tadi ya, apakah Pasadena ini masuk kategori rumah sehat gitu ya. Itu yang paling penting dulu, jangan langsung apa promonya apa ininya gitu ya. Nah yang pasti ya kalau saya mencoba ini ya, kebiasaan kita yang paling gampang di masa pandemi ini kan yang 3M itu ya, sering kita bilang 3M ya. Bahkan menjaga udah jarak, nambah gitu 5M. ya, mencuci tangan, 5M ya maksudnya. Bahkan ada menghindari menyentuh yang sering disentuh orang. Bagaimana menerima paket online tapi tidak bersentuhan gitu ya. Nah ini tentunya adalah basic sekali ya. Berarti memang kita harus mengadaptasi kegiatan yang baru ya di dalam properti ini. Nah dalam hal ini Pasadena, kalau dengar tadi ini kalau diangkat menjadi 3 hal sebenarnya ini adalah secara adaptasi atau respon kita adalah work, bekerja, hidup, life, dan juga adalah play. Jadi kita berekreasi gitu. Iya. Jadi ya itu kita harus penuhi dulu tuh respon itu, dan itu yang harus menjadi kebutuhan hari ini gitu ya. Nah, terus lalu kalau mendengar tadi bagaimana definisi sehat, bagaimana definisi rumah sehat, lingkungan sehat. Ini juga kita harus memberikan respon nih, adaptasi terhadap gaya hidup yang hari ini. Jadi kalau gaya hidup ini dicari benang merahnya ini clean, harus bersih gitu kan ya. Harus sehat gitu ya, dan harus nyaman gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah ini nggak bisa dihindari, penyematan teknologi gitu. Jadi penyematan teknologi. Tadi Mbak Hesti masuk rumah kan biasanya ya. Biasanya kan kalau kita masuk rumah handle pintunya didorong gitu, kayak dipegang gitu. Kalau hari ini nggak perlu didorong, semuanya kan pakai tangan aja gitu. Jadi touch aja gitu ya, masuk parkir pakai bahkan nggak disentuh ya. Nggak perlu disentuh ya, ini, cuma dari dadah aja, dari jarak tertentu ya. Iya benar. Nanti tolong kasih bocoran lah untuk detail-detail teknologinya yang diberikan di rumah contoh ini ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini soal kesehatan dulu, mungkin akan dijawab oleh Dokter Dasar ataupun Dokter Widya ya. Ini dari Kevin. Dok, apakah makro dan mikronutrien yang tepat untuk membentuk herd immunity? Terus ada juga nih, dia ada 5 pertanyaan ya, pilihan ganda mungkin banyak juga ya. Terus dok, bisa jelaskan nggak persiapan apa yang harus dilakukan jika harus isoman di rumah? Dan bagaimana pula tentang telemedicine serta obat yang biasa menghubungi mana? Nah gimana sih ini nih Kevin, obat yang biasa dikonsumsi mungkin Kevin. Terus dok, jelaskan singkat dan padat. Kamu aja nanyanya nggak singkat ya. Badai sitokin dengan hubungannya dengan COVID-19. Ini satu-satu dulu ya. Kalau gitu
dari Dokter Widya dulu ya. Dok, apakah makro dan mikronutrien yang tepat untuk membentuk herd immunity gitu? Dokter Widya mungkin bisa jawab dan jelaskan persiapan apa yang harus dilakukan ketika harus isoman di rumah, Dokter Widya. Oke, terima kasih. Mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu. Orang tadinya berpikir herd immunity itu langsung bisa dicapai sesudah kita melakukan vaksin. Tapi ternyata tidak semua orang pasca vaksin akan memiliki antibodi. Jadi kita samakan dulu bagaimana cara meningkatkan antibodi secara alami dan mungkin mau lewat makanan-makanan apa ya. Nah, kalau tadi ditanyakan makronutrien, pasti kita kenal ada karbohidrat, lemak, dan protein. Dan sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan antibodi? Nomor satu adalah protein. Kalau bisa protein nabati, seperti yang tadi disebutkan Dr. Dasaat. Kemudian sayur buah sebagai sumber antioksidan harus menjadi makanan utama kita. Dan terakhir baru karbohidrat. Jadi jangan balik karena kita kebanyakan mengonsumsi karbohidrat itu adalah nomor satu. Katanya kalau belum makan nasi kita belum makan ya. Nah di musim pandemi konsep ini harus dibalik. Protein dulu, sayur buah, kemudian karbohidrat terakhir. Jadi makan nasi, roti, kue-kue dan yang manis-manis sebaiknya kita hindarkan di musim pandemi. Nah, kemudian kalau mikronutrien tadi saya sudah sebutkan di mana vitamin D, vitamin C, zinc ya, boleh ditambahkan magnesium dan melatonin. Magnesium ternyata mineral yang dibutuhkan oleh hampir 300 reaksi biokimia dalam tubuh kita. Dan hampir semua dari kita kekurangan magnesium. Sebenarnya magnesium itu banyak didapat dari sayur-sayuran. Tetapi jika mereka yang tidak mengonsumsi sayur sebagai makanan utama, hampir pasti memiliki kekurangan magnesium. Nah, jadi dari pola makan makro dan mikronutrien sudah saya sebutkan. Apalagi tadi Mbak pertanyaannya? Tadi soal persiapan untuk kita melakukan isoman rumah dan juga telemedicine ya. Karena Dokter Widya sendiri kan berada di Serapim ya, Medical Center. Jadi mungkin itu juga bisa membantu untuk rumahnya yang berada di daerah sini kan bisa langsung terhubung dengan beberapa fasilitas kesehatan ya Dok ya. Betul, jadi jika Anda tinggal di daerah BSD atau Tangerang, bisa search nomor handphone atau nomor telepon Serapim Medical Center. Tim dokter kami akan siap membantu Bapak Ibu. Tentunya kalau nutrisi yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah nutrisi untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai pendidikan. Nah, jika kita mau melakukan isoman, tentunya angka baiknya jika Anda dipandu oleh dokter dari Serapim Medical Center. Tim dokter kami siap datang untuk memberikan nutrisi dosis tinggi untuk pengobat COVID-19 cukup saja. Jadi dokter kami akan home visit dan memberikan terapi infus nutrisi maupun terapi oral untuk menjaga agar kita sembuh cukup dari isoman semata. Nah, berarti itu sangat penting sekali ya, telemedicine dengan beberapa fasilitas kesehatan yang dekat dan bisa terhubung, apalagi memang ini merupakan satu kesatuan dari Paramountland. Jadi Anda bisa isoman dengan aman dan nyaman karena dipandu, jadi dosisnya dan juga step-stepnya itu bisa dengan tepat. Tapi sekarang saya akan menuju ke Dokter Dasaat, ini juga ada pertanyaan. Dokter tadi sempat menyebutkan soal badai sitokin. Kevin juga nanya nih, jelaskan singkat tentang badai sitokin dan hubungannya dengan COVID-19. Terus dia juga mau tanya olahraga apa sih yang disarankan untuk penderita COVID? Gitu Dokter Dasaat. Oke, jadi badai sitokin itu kalau kita mau lihat dari pasien-pasien kita yang kita sudah tanganin sebanyak 3.000 tidak ada yang meninggal, jelas tidak terjadi badai sitokin. Ya, badai sitokin itu yang membuat
banyak orang pergi ke rumah sakit, kemudian sampai masuk ke ruang ICU, diintubasi, biasanya prognosisnya nggak begitu baik ya, kemungkinan hidupnya di sekitar 50%. Nah, itu singkatnya adalah mengubah lifestyle. Jadi jauh-jauh sebelumnya ya, kita coba ubah lifestyle, kita ajarin teknik bagaimana makan makanan yang sehat, vitamin apa yang perlu dikonsumsi, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan. Kalau jantungnya ada sumbatan kita betulkan, kemudian kalau ada darah tinggi kita betulkan, ada kencing manis kita atur, berat badannya tinggi. Mumpung belum kena, jangan tunggu kena baru dia tanya bagaimana badai sitokin tidak terjadi. Sebelum kena kita turunkan berat badan, BMI-nya mencapai yang ini. Dan kita jamin bahwa kalau orang-orang melakukan apa yang kita nasihatkan, seperti tadi saya bilang 3.000 orang belum ada satupun yang meninggal. Jadi kita ajarin tekniknya bagaimana dan kita lakukan, tentunya harus datang ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan dia apakah ada sumbatan jantung, dia apakah ada darah tinggi, apakah ada darah lengket, apakah kekurangan vitamin D, apakah livernya jelek dan bla bla bla, banyaknya bukan main. Nah, itu harus datang ke rumah sakit. Jadi kesalahan yang fatal yang sering dilakukan oleh masyarakat, termasuk orang-orang yang kita baca di surat kabar, dia uangnya tidak berseri, dia super kaya, tapi kok bisa meninggal gitu. Nah, karena dia salah, dia tidak mengetahui, sebetulnya kita mengetahui rahasia ini. Jadi sejauh sebelumnya kita prepare, karena tadi saya katakan pasien-pasien yang mengikuti pola hidup kita ini sudah ada 500, yang kena COVID ada 100, tapi tidak ada satupun yang meninggal. Ya, itu angka yang luar biasa. Nah, jadi singkatnya adalah dia tadi kembali lagi, kalau bisa dia mencari hunian yang dekat di rumah sakit yang mana dia percaya bahwa dokternya sangat menguasai soal dalam hal ini COVID ya, tapi kita kebetulan juga salah satu yang bisa menyebabkan orang dengan badai sitokin tidak bisa terjadi itu adalah pengaruh dari obat-obatan yang kita gunakan. Misalnya kita tahu pasien itu darahnya lengket, udah tentunya kita kasih obat pengencer darah. Kalau kita tahu dia gula darahnya tinggi, kita kasih gula, vitamin D-nya buruk, kita perbaiki. Jadi quite complicated gitu. Jadi kita bisa anjurkan pasien itu pergi ke Bethesda Hospital, ya nanti bisa ketemu dengan saya, kita diskusi. Kita mau juga nantinya ke depannya, tadi saya udah kemarin bicarakan juga dengan manajemen daripada Paramount, kita ke depannya coba melakukan tanggung jawab ya terhadap perumahan-perumahan yang dijual oleh Paramount ini, kita juga bertanggung jawab untuk mengurus kesehatannya. Jadi orang-orang yang sudah beli pun kita akan aturkan, kita akan bawa dalam webinar-webinar, kita kasih tahu rahasia-rahasia, jangan sampai kalau mereka meninggal juga kita rugi sebetulnya, bukan hanya juga kita dosa di mata Tuhan. Kalau kita bisa menolong seseorang tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Tapi juga potensial kan, orang ini kita harapkan untuk beli lagi kan. Maksudnya itu klien kita, kayak seperti saya punya pasien kan juga saya nggak mau pasien itu meninggal. Selain kita juga mengasihi pasien kita juga, mereka kan tidak promosi lagi. Kalau dia masih ada kan dia promosi ke kita. Jadi makin lama kita makin dapat rezeki dan makin berkembang gitu. Jadi hal ini penting sekali untuk diketahui. Jadi ada privilege tersendiri ya dok, kalau misalnya tinggal di Paramount Land karena berdekatan dan sudah pasti satu kesatuan dengan Bethesda Hospital dan juga Serapi Medical Center. Privilege yang bisa diberikan adalah pengetahuan seputar kesehatan yang mungkin tidak diketahui sama orang lain bisa didapatkan, dan tentu saja juga mendapatkan privilege kesehatan dari Bethesda Hospital dan juga Serapi Medical Center. Dan juga nih dok, tadi juga ditanya nih Kevin soal olahraga yang baiknya dilakukan ketika kita sedang mungkin pasca COVID ataupun sedang dalam kondisi COVID, itu apa yang bagus tuh dok? Oke, jadi semua olahraga itu bagus, ya, tentunya kita sesuaikan dengan hobinya pasien. Dia hobinya apa? Yang jelas olahraga yang harus berkumpul-kumpul kan udah out, karena nggak diperbolehkan selama PPKM. Jadi tentunya dia harus olahraga sendiri ya. Nah, kita ada alat ukur, yaitu kita lihat nadinya pasien. Kalau pasien olahraganya sudah teratur dan baik, biasanya nadinya turun. Kita mau nadi itu berduduk antara 50 sampai 60. Nah, kebanyakan kalau pasien nadinya cepat, itu berarti olahraganya kurang. Nah, itu yang dianjurkan oleh American College of Cardiology atau European Society of Cardiology, itu minimal 150 menit
ya dalam 1 minggu, ya itu yang olahraga yang meningkatkan heart rate. Jadi olahraganya bukan cuma, oh dia cuma jalan kaki 10 menit, 15 menit, atau dia sepeda keliling Oh. rumah, nggak cukup. Dia harus heart rate-nya tinggi 85% daripada predicted heart rate. Jadi kalau umur dia misalnya sekitar 50-an, kurang lebih nadinya sampai sekitar 130-an, 140-an gitu. Jadi harus cukup capek. Minimal 150 menit dalam 1 minggu. Jadi nggak ada alasan lagi. Kenapa dibuat 150 menit? Karena dari Society of Cardiology-nya dia udah tahu orang kadang-kadang alasannya, oh saya sibuk hari Senin, saya sibuk hari Selasa lah, apa Iya, iya, iya. whatever. Minimal 150. Jadi kalau nggak bisa ya dia Sabtu 75 menit, Minggu 75 menit, 105. Itu minimal ya. Kalau saya sendiri, kalau saya coba 1 jam satu hari, kadang-kadang nggak ada waktu. Teori kita gampang dibicarakan, tapi kadang-kadang kita pulang sampai malam nggak ada waktu. Minimal saya cobalah 15 menit Iya, ya, betul. Tapi sehari. konsisten ya, Kemudian Dok? nanti Sabtu Minggu kita bayar gitu sisanya. Tapi kurang lebih kalau saya sekitar ya 200 sampai 300 menit 1 minggu. Olahraga yang penting konsisten, tapi yang pasti olahraga tuh bukan nyari bukan mencari waktunya, justru disediakan waktunya khusus untuk olahraga. Cuman Dok, nah tadi juga ada pertanyaan, kalau sedang COVID tuh kan kadang-kadang kita sesak nafas segala macam ataupun pasca COVID, berarti memang harus dimulai dengan olahraga ringan dulu ya berarti ya Dok ya? Nah, Mhm. kalau waktu dia COVID, dia tidak boleh olahraga. Dia harus resting. Oh, resting, oke. Ya, itu penting sekali, jangan dipaksakan. Nah, kalau dia sudah sembuh, ya sembuh ini apa? Saya bilang yang definisi paling jelas adalah dia harus negatif dulu PCR-nya. Oke. Itu dulu. Kemudian kita lihat symptoms-nya. Kalau dia masih ada sesak dikit atau paru-parunya udah mengalami kerusakan kemarin, saya Pneumonia, alhamdulillah puji ya kan? Tuhan tidak ada paru-parunya rusak, darahnya juga semua bagus. Nah, itu saya mulai dengan ringan dulu, yaitu seperempat dari yang biasa kita lakukan. Oke. Jadi kalau biasanya kita melakukan treadmill 1 jam ya 15 menit dulu. Tapi lihat, maksudnya kan kita nggak harus melakukan ada target gitu. Jadi kalau udah rasanya nggak enak ya duduk aja dulu kalau habis COVID gitu. Nah, besoknya ditambah lagi. Akhirnya dalam seminggu saya udah pulih 80 sampai 90%. Minggu kedua udah 100%. Nah. Begitu aja bertahap sampai badan kita menyesuaikan gitu. Jadi santai saja. Yang penting kita udah ada niat untuk melakukan olahraga itu dan kita lakukan dengan semangat yang penuh. Sesuai dengan kemampuan tubuh ya. Jadi untuk Anda yang misalnya sedang dalam kondisi sakit, apalagi sekarang terpapar atau terkena COVID, untuk olahraga oke. Yang pasti dipentingkan adalah istirahat terlebih dahulu, makan makanan yang tepat dan juga suplemen. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Sinta. Ini kayaknya diperuntukkan untuk Pak Aryo dan Pak Nawil ya. Selain ada tambahan multifunction room di rumah Pasadena, ada fitur apa lagi sih yang mendukung hidup sehat? Nah, coba tolong itu bocoran-bocoran untuk teknologi-teknologinya, langsung dikasih bocorannya. Terus juga saya mau kasih tahu untuk yang nanya boleh tanyanya seputar kesehatan ya, seputar rumah. Yang nanya-nanya diskon atau lain sebagainya mungkin langsung japri Pak Awi kali ya. Iya, benar-benar. Iya. Fitur-fitur Pak Awi. Oke, Tambahan. saya bisa Pak Aryo, sampaikan Pak Aryo. ya. Silakan Pak Aryo. Ya, jadi gini, memang di Pasadena ini, di rumah-rumah di Pasadena itu kita akan melengkapi rumah ini dengan berbagai macam feature gitu ya. Yang pertama tentunya yang sudah sangat umum yaitu smart home system gitu. Smart home system ini akan melingkupi ya pasti CCTV yang terkoneksi, lalu juga terkoneksi dengan smart door lock gitu ya tentunya ya, sehingga pintu tadi tidak perlu pakai handle, jadi sudah dengan sidik jari atau bahkan dengan pin atau dengan card juga bisa seperti itu. Jadi itu untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tetapi juga di dalam smart home system ini kita dilengkapi juga alat-alat deteksi gitu ya untuk meningkatkan keamanan kita. Salah duanya adalah kita ada yang namanya gas leak detector. Jadi kalau ada detektor untuk mendeteksi apakah ada kebocoran gas atau tidak. Yang kedua terkait dengan smoke detector untuk bahaya kebakaran tentunya. Nah, dalam konteks smart home system ini kita juga bisa
menyalakan AC secara remote gitu. Jadi pada saat kita masih belum sampai rumah, Esti, kita sudah bisa nyalain AC itu. Gitu. Jadi Oh, sudah kita remote dari luar dari rumah perjalanan ya. supaya pada saat kita kira-kira 10 menit lagi mau sampai, AC rumah kita tuh sudah kita nyalakan itu bisa. Jadi udah Bisa seperti dingin, itu. masuk ke dalam rumah udah Udah dalam dingin, keadaan jadi dingin. masuk rumah tuh udah nyes gitu kan. Wah, Gitu. itu enak banget Itu tuh. yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan air. Tadi saya sebutkan bagaimana kita menghasilkan air yang bersih. Ya. Jadi memang di pantry kita ini nanti itu ada yang namanya alat penyaring air yang bisa langsung minum. Oh, Jadi teknologinya menggunakan teknologi reverse osmosis gitu ya. Jadi sebuah teknologi penyaringan air yang untuk saat ini adalah yang paling canggih gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan air yang bersih. Kita taruh di pantry supaya bisa langsung diminum gitu ya. Yang kedua bisa untuk kepentingan masak gitu. Jadi air yang kita pergunakan untuk masak adalah air adalah yang yang terbaik. benar-benar terbaik. Mhm. Itu dari sisi air. Dari sisi udara. Nah, kita ini kebetulan saya ada di ruangan tidur utama nih Hesti, di lantai atas. Itu kita ada yang namanya detektor untuk CO2. Oke. Jadi rumah ini dilengkapi dengan yang namanya smart air ventilation. Jadi kan Hesti tahu ya kalau sebagian besar waktu kita di rumah itu pasti ada di ruang tidur tuh. Iya, kita kayak kebanyakan di dalam ruangan bahkan ya. Iya, Bahkan di gitu. ruang tidur juga sering kerja juga di situ. Iya, Oh. dari jam 9, anggaplah setelah kita dengan keluarga di ruang keluarga, jam 9 malam kita sudah ada di kamar. Sampai besok pagi jam 6 pagi, berarti 9 jam kita berada di kamar. Otomatis pada saat itu kita menggunakan AC lah. Gitu. Artinya apa Hesti? Artinya ruangan itu akan terpolusi oleh CO2 yang kita keluarkan sendiri kan. Jadi udaranya yang itu aja karena kita udaranya selalu berada itu dalam aja, ruangan. kita nggak sadar. Iya. Kita makanya kenapa kok kadang-kadang kita tidur pagi-pagi bangun kok rasanya nggak seger ya. Karena apa? Karena udara yang kita hirup itu di dalam kamar itu ya CO2-nya semakin banyak yang Berarti dihasilkan ini oleh kita kayaknya sendiri. bakalan ada bocoran teknologi lagi nih. Nah, jadi alat ini smart air ventilation ini akan membuat ruangan kita itu bernafas. Jadi kita menamakan Pasadena ini, rumah-rumah di Pasadena ini adalah breathable house. Rumah Gitu. bernafas. Jadi rumah yang bisa bernafas, mengeluarkan CO2 yang ada di dalam kamar-kamar keluar, lalu memasukkan fresh air masuk ke dalam kamar kita. Sehingga udara di dalam kamar itu selalu bersih. Nanti kalau CO2-nya semakin tinggi, alat kontrol itu akan membuat alat smart air ventilation ini bekerja dengan kecepatan kipas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa udara itu bertukar. Dalam sejam kira-kira 3-4 kali bertukar udara di dalam kamar ini. Seperti itu. Jadi ketika kita bangun tidur itu rasanya beda, akan lebih fresh bahkan. Pasti, rasanya pasti beda gitu. Karena udaranya fresh. Benar-benar kita lakukan itu. Yang lainnya adalah itu tadi terkait dengan cahaya matahari. Bagaimana kita memanfaatkan cahaya matahari itu semaksimal mungkin. Jadi cahaya matahari berguna untuk kita jemur, vitamin D. Lalu ada juga dong kita bisa memanfaatkan secara optimal, yaitu satu kita menyediakan fasilitas water heater tapi yang dengan solar, tenaga matahari. Karena kita tahu Hes ya, kalau kita misalnya nanti kita sudah normal, kita bekerja di luar, pulang ke rumah, sampai rumah jam 7-8 malam kan kita mandi dengan air yang hangat gitu ya. Jadi pasti sudah tersedia. Dan satu teknologi yang paling penting adalah kita di setiap rumah di Pasadena itu kita menyematkan, mempersembahkan sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di atas rumah kita nih ya sekarang, ini sudah ada panel-panel solar cell ya, yang menghasilkan listrik. Panel di sini udah ada solar panel yang menghasilkan listrik dan juga untuk water heater juga ya. Benar, benar. Jadi bagaimana rumah-rumah ini bisa memanfaatkan energi matahari menjadi energi listrik untuk kebutuhan di rumah ini dengan sistem on grid dengan PLN tentunya. Gitu. Sehingga
kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya operasional rumah itu bisa dihandle dari solar cell yang kita taruh di atap-atap rumah. Sehingga tentunya biaya listrik juga akan semakin kecil ya, karena sebagian besar sekitar 3.500 watt itu dihasilkan dari tenaga surya. Nah, inilah teknologi-teknologi yang kita taruh supaya kita juga bisa mengusung konsep green energy, green lifestyle, sustainable energy gitu ya. Sehingga rumah ini menjadi benar-benar rumah sehat, karena satu kriteria rumah sehat adalah tersedianya energi yang bersih. Salah satunya adalah caranya dengan energi matahari itu tadi. Oke, jadi ini adalah feature-feature digital, teknologi yang akan disematkan untuk rumah Pasadena ini ya. Tapi pastinya ini merupakan teknologi yang emang harus catch up dengan keadaan pandemi sekarang berarti ya Pak Aryo ya. Benar-benar melihat para online ini. Karena keadaan pandemi yang sekarang seperti ini, jadi kita juga harus menyematkan beberapa teknologi yang berhubungan dengan memaksimalkan kesehatan ya Pak Aryo. Benar Hesti. Itu tuh bocoran-bocorannya luar biasa loh. Tadi sudah ada, kita bisa langsung minum. Kita punya tap water yang bisa langsung minum. Udah gitu ada smart untuk ventilator udara ya, untuk udara. Dan juga solar panel pun udah dipasang untuk kebutuhan listrik dan juga water heater. Cakep sih itu. Ayo deh langsung aja Pak Awi, berapa? Pak Awi mungkin ada yang mau ditambahkan untuk feature-feature yang ditambahkan ataupun yang ada di rumah Pasadena? Ya, saya hanya menambahkan dari sisi ini ya, untuk para peserta webinar hari ini atau yang mendengarkan ya. Kalau kita tadi mengikuti ya, rumah sehat, lingkungan sehat, menerapkan gaya hidup di masa pandemi dan juga menerapkan teknologi ke dalam rumah-rumah kita. Nah, ini harus dicatat nih oleh para peserta webinar ya. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya yang saya juga ingin sampaikan, Pasadena ini kan jelas letaknya berada di Gading Serpong ya, benar-benar di jantungnya Gading Serpong. Jadi kalau kita keluar rumah, selangkah sudah ketemu Serafim, selangkah sudah ketemu dengan Bethsaida Hospital, selangkah sudah ketemu dengan berbagai tempat makan, fasilitas-fasilitas. Bisa selangkah langsung ketemu Pak Awi mungkin? Bisa, makanya jadi nanti nih kalau ada yang mau nanya harganya, promonya nih bisa, ini di handphone saya udah banyak nih yang bertanya-tanya mengenai harganya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah salah satu, kalau saya katakan Pasadena ini adalah sebuah rumah yang dirancang menjadi satu hunian premium dengan beragam fasilitas premium, dengan beragam fitur-fitur yang premium yang kita sematkan gitu ya, dan sangat beradaptasi, sangat merespon keadaan pandemi hari ini. Jadi buat peserta webinar yang ingin, silahkan datang, harusnya dalam seminggu ke depan rumah contoh ini boleh disaksikan, boleh dilihat, boleh dirasakan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aryo, fitur-fitur itu kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Setelah datang ke sini, baru kita berbicara mengenai harganya. Dan pada saat itu harga rasanya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang disediakan ya. Iya, bisa disediakan. Begitu aja dari saya. Tapi memang berasa banget sih, karena kan saya sedang berada di sini, jadi emang feature-feature yang tadi sudah disampaikan juga saya sudah merasakan secara langsung. Mungkin yang di rumah sudah merasakan secara virtual akan merasakan lebih hebat lagi ketika datang langsung. Mudah-mudahan ada kemudahan ya. Dan tanggal 10 besok Hesti, iya, rumah 10. contoh dibuka dengan umum. Oke, nah kan dapat bocoran lagi tanggal 10. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ini ya, soal kesehatan lagi. Ini untuk Dr. Dasar dan juga Dr. Widya. Dokter mau tanya nih, apa benar untuk meningkatkan kekebalan imun itu paling benar berjemur di matahari pukul 10 sampai 11? Karena ada beberapa perdebatan soal waktu berjemur. Apakah yang paling efektif dibandingkan dengan minum vitamin D dosis 10.000 atau keduanya harus dilakukan, yaitu berjemur dan juga minum vitamin D untuk mengoptimalkan imunitas tubuh kita, karena juga banyak masalah kayak vitamin D yang beredar di pasaran banyak yang mungkin gak sesuai, ada yang palsu, bahkan mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri nih dari Josephine. Terus juga apakah cukup dengan berjemur di bawah sinar matahari tanpa mengkonsumsi vitamin D, apakah cukup atau tidak? Mungkin bisa dijawab Dr. Widya atau Dr. Dasar? Oke, silakan Dr. Widya. Mbak Hesti, tentang panduan berjemur,
Mari kita download aplikasi Dminder, Delta, Mama, India, November, Echo, Romeo. Ya. Jadi sebenarnya sinar matahari yang kaya dengan vitamin D itu adalah sinar matahari yang mengandung UVB. Dan kalau kita sudah akses aplikasi Dminder, kita akan sebutkan lokasi alamat tempat tinggal kita. Dia akan menyebutkan bahwa kemungkinan, ini kalau rumah saya di Jakarta kebetulan, dikatakan di situ paling tinggi kadar vitamin D-nya antara pukul 11.30 hingga pukul 12. Nah, memang kadar UVB ini tidak ada pada sinar matahari pagi hari. Tidak ada mulai jam 10 hingga pukul 2 siang. Tetapi kalau mau pukul paling tinggi, ya itu tadi kita tanya ke aplikasi Dminder untuk lokasi kita masing-masing. Nah, sekarang kalau ditanya apakah cukup mengonsumsi suplementasi saja atau harus dengan berjemur, Dminder juga akan memandu jika kita ingin menaikkan kadar vitamin D yang kita inginkan. Karena begitu kita konsumsi 10.000 kan masih jauh tuh dari angka 100. Nah, tinggal bilang bahwa sekarang kadar vitamin D saya sekian. Tolong dipandu untuk mencapai angka sekian. Dan Dminder akan memandu kita untuk berapa lama saat berjemur yang paling tepat. Jadi tidak usah diperdebatkan karena pasti kalau saya bilang jam begini, nanti ada dokter lain yang bilang yang paling baik adalah pagi hari. Jadi sekarang kita punya aplikasi, aplikasinya akan memandu kita. Oke? Ya, jadi memang benar ya, ternyata ada aplikasi yang bisa membantu kita. Di tiap daerah beda sendiri ya untuk kapasitas sinar mataharinya. Ada yang bilang mungkin di jam 10, jam 11, ada yang bilang juga jam 12 siang. Jadi mendingan langsung dipandu di situ. Cuma kayak gosong banget ya jam 12 siang. Nah, ada satu pesan, Mbak. Ada orang yang sudah berjemur-jemur sampai gosong, kadar vitamin D-nya tidak naik-naik. Kenapa? Karena ternyata dalam tubuh tiap orang memiliki kadar vitamin D reseptor yang berbeda-beda. Nah, karenanya jangan mengobati diri sendiri, hubungi dokter Anda dan tanyakan, "Dok, kenapa kadar vitamin D saya tidak naik-naik walaupun saya sudah mengonsumsi vitamin D dosis sekian?" Nah, kami akan siap membantu bagaimana mengoptimalisasikan kadar vitamin D, keseimbangan nutrisi maupun hormon Anda. Dan terakhir, mari kita menghindari atau mengobati penyebab komorbid yang mungkin kita miliki. Karena jika kita tidak mengobati dari akar permasalahannya, kita tentu akan tetap memiliki cap komorbid. Akan saat ini kalau komorbid itu kena COVID dan meninggal biasa saja. Nah, kita memiliki hidup yang luar biasa. Mari kita jaga sehat kita dengan sistem imun sekuat baja bersama Seraphim Medical Center. Boleh diulang lagi dokter, nama aplikasinya apa tadi mungkin biar nama aplikasinya Dminder, Delta, Mama, India, November, Dminder. Romeo. Dminder. Nah itu dia, bisa langsung mungkin apps-nya di-download. Ini ilmu baru juga untuk kita yang membutuhkan sinar matahari, berjemurnya cocoknya di mana, Anda berada di daerah mana, itu yang tepat. Karena dipandu dengan ahli-ahli yang expert. Jangan sampai yang paling utama adalah jangan self-diagnose ya, karena bisa fatal akibatnya. Tadi juga saya pengen tanya juga ke Dokter Dasat, Dok, mungkin ada tambahan lagi untuk superfood. Ada yang bisa bilang tadi juga sempat bilang buah-buahan apa sih yang paling utama yang cocok banget nih di masa pandemi ini yang akan membantu imunitas tubuh kita? Oke, jadi kalau kita lihat buah-buahan yang kita gunakan, kebetulan kan kita sudah ada program ini selama 3 tahun. Nah, itu biasanya buah-buahan yang digunakan untuk penyakit orang-orang dengan penyakit jantung, yaitu yang banyak mengandung antioksidan, yang banyak mengandung nitric oxide. Jadi kita ada alat ukurnya ya. Kayaknya kita doang di Indonesia yang punya alat ukur nitric oxide. Nah, buah-buahan itu seperti berry ya, yang kita kenal dengan blueberry, raspberry, blackberry, strawberry. Kemudian
juga delima ya. Yang lainnya saya pakai hanya sebagai buah-buahan, hanya sebagai basic untuk pemanis. Jadi makanan yang saya makan pagi adalah blenderan, malam blenderan. Isinya adalah sayuran dan buahan. Nah, sayuran itu yang banyak mengandung nitrik oxide dan antioksidan dan segala zat-zat yang bisa memerangi kita supaya badan kita ini tidak terkena sumbatan jantung. Kalau terkena COVID ringan gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan adalah sayuran, lebih beratnya ke arah sayuran daripada buah-buahan. Nah, buah-buahan yang lainnya saya gunakan misalnya hanya sebagai pemanis saja. Jadi supaya sayurannya itu tidak terlalu pahit rasanya. Misalnya saya blendernya kale atau saladri atau bayam atau arugula ya, rocket salad. Nah, itu di blender jumlahnya nggak boleh kurang dari kurang lebih 400 sampai 500 gram. Jadi artinya kita makanan sayuran yang kita konsumsi selama ini ya masyarakat palingan cuma 20 gram. Ini kita haruskan 400 sampai 500 gram. Untuk makan sebagai salad atau lalap itu almost impossible karena itu satu baskom besar. Jadi paling gampang teknik yang saya pakai adalah di blender dengan buah-buahan supaya rasanya lumayan enak. Kalau sanggup membeli buah-buah itu, maka itu berry kan nggak setiap kali muncul. Maka itu keuntungan berry itu bisa disimpan di freezer sampai 1 tahun dan mutunya masih bagus. Nah, kemudian itu pagi dan malam. Kalau siangnya kita makan kacang-kacangan seperti kacang hijau, edamame, tempe, tahu, tapi nggak boleh digoreng, dikukus gitu. Jadi lebih beratnya ke sayuran bukan buah ya. Ada satu sayuran yang contohnya daun kelor itu murah meriah, itu mengandung nitrik oxide dan antioksidan yang sangat tinggi. Cuma nggak begitu populer di Indonesia. Bahkan pasien saya, dia demikian pandainya, dia ekspor ke Jepang dan peminatnya cukup banyak di Jepang. Padahal di Indonesia bertebaran banyak daun kelor ya. Betul. Cuman orang mungkin taunya ya sayur-sayuran yang lain, ternyata itu daun kelor yang boleh nih buat insider juga buat peserta webinar. Ini bisa juga daun kelor langsung dimakan sebagai dicampur dengan buah-buahan tadi ya, berarti ya bisa ya dok ya? Bisa, tapi kadang-kadang kalau kita masak ya sayuran tuh nggak boleh dimasak. Dia kalau dimasak rusak semua nitrik oxide-nya. Jadi baiknya? Jadi mentah. Iya, raw food. Wow. Kalau bisa dibikin salad atau kalau mau misalnya brokoli, beberapa sayuran harus di steam ya, seperti brokoli itu bisa di steam kurang lebih 1 menit saja. Nggak boleh terlalu lama. Karena kalau dia kena panas dia rusak semua. Ya, juga nggak boleh disimpan lama. Jadi kalau kita blender itu nggak boleh simpan lebih dari 1 jam. Saya sudah bicarakan juga dengan manajemen dari Paramount Group. Ada baiknya mungkin nanti ke depannya kita buat satu rumah seperti kantin ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kadang-kadang kesian sekali pasien ini kepengen makan sehat, tapi dia bilang belinya di mana dok? Siapa yang bisa kirim dok? Saya lagi terpapar COVID begini dok, siapa? Nah nanti ke depannya mungkin kita akan adakan service ya. COVID ini akan tetap sama kita beberapa tahun ke depan. Jadi bukannya udah selesai ini masalahnya. Jadi kita pikirkan misalnya kita berikan pasien-pasiennya blenderan, langsung kita delivery ke rumahnya. Atau berikan dia sup-supan gitu. Itu penting sekali karena sampai saat ini saya kendala, saya harus masak sendiri nih kadang-kadang. Karena kalau saya beli kacang hijau di luar, dia gulanya terlalu banyak. Dia taruh santan yang terlalu banyak. Jadi saya harus semuanya makanan ini harus kita bikin sendiri kalau betul-betul mau hidup sehat. Dan buktinya kita pengikutnya sudah ada 500 dan dia berterima kasih karena sampai hari ini dia kena COVID tidak terjadi apa-apa, juga penyakit-penyakitnya banyak sembuh. Tadi saya bilang darah tingginya lepas obat, obat kolesterolnya jadi sedikit, kencing manisnya lepas insulin, obatnya jadi sedikit. Karena yang ada di pikiran orang-orang saat ini ketika memiliki komorbid, resikonya tinggi, bisa meninggal ketika kena COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau dijaga, jangan self-diagnose sendiri, bertemu dengan dokter yang tepat, apalagi di Paramount Land ini bergabung dengan Bethsaida Hospital dan juga Seraphim Medical Center, ini akan selalu di-develop agar semua kesehatan juga keinginan customer itu bisa terpenuhi, apalagi di bidang kesehatan, karena penting banget di masa pandemi. Ini juga ada pertanyaan untuk Dr. Widya. Dr. Widya tadi disebutkan melatonin penting dalam kondisi COVID. Iya benar ya, betul? Oke, ini fungsinya apa ya dok? Dari Sinta. Melatonin adalah hormon tidur alami yang kita butuhkan setiap saat, setiap malam
untuk kita bisa beristirahat dengan lelap ya. Jadi pada saat kita tidur lelap, semua sel-sel rusak kita akan diganti dan diregenerasi dengan yang baru. Tetapi saatnya pada saat kita menua rendah dalam tubuh kita. Dan kebetulan jika kita menderita COVID, salah satu gangguan utama adalah gangguan tidur. Nah, melatonin selain bersifat antioksidan kuat, dia juga bersifat anti COVID. Kalau tadi disebut-sebut sebagai badai sitokin, melatonin adalah anti badai sitokin. Sebenarnya pada saat kita mengalami COVID, bagaimana kita memenangkan perang terhadap badai sitokin? Disitulah kita membutuhkan melatonin, kita membutuhkan vitamin D, vitamin C, magnesium, zinc, dan probiotik. Ya, jadi kalau masih ragu, silakan telepon Serapi Medical Center. Tim dokter kami akan siap membantu seluruh kebutuhan Anda, bukan hanya untuk COVID, tetapi untuk memulihkan dari berbagai penyakit komorbid yang mungkin kita miliki, dan agar kita semakin sehat semasa pandemi, dan insya Allah kita bisa melewati pandemi bersama seluruh anggota keluarga tercinta. Amin dong, mudah-mudahan kita bisa melewati masa ini ya, karena kayak gak ada ujungnya. Ini udah melewati 2020, 2021, mudah-mudahan 2022 ataupun dalam waktu-waktu terdekat kita bisa terbebas dari era pandemi yang sangat berkelanjutan ini. Tapi yang pasti mudah-mudahan untuk Anda yang sudah mengikuti webinar kali ini dalam keadaan sehat dan terus sehat, apalagi mendapatkan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari para expert kita, dari Dr. Widya, Dr. Dasaat tentang kesehatan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan bisa memberikan masukan-masukan atau insider yang positif untuk Anda bisa menjaga imun tubuh dan juga melewati era pandemi ini. Tapi saya pengen tanya juga sama Pak Awi, kira-kira apa aja nih yang akan dilakukan oleh Paramount Land ke depan untuk situasi pandemi seperti ini tadi, yang selain yang sudah disebutkan sekian banyak, mungkin ada tambahan dari Pak Awi? Iya, jadi untuk kedepannya kami dari Paramount Land tentunya selalu beradaptasi, menyesuaikan dalam segala hal. Khususnya untuk di properti, sampai dengan akhir tahun ini memang kita akan masih meluncurkan ya beberapa produk. Tentunya adalah produk ini pasti kita kemas untuk menyesuaikan dengan gaya hidup ataupun pergeseran perilaku ataupun keadaan-keadaan kebutuhan hari ini. Itu yang pastinya kita lakukan dengan berbagai packaging dan kemasan yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah buat para masyarakat ataupun yang mendengarkan ini ataupun yang sedang mengikuti webinar ini, ketika nanti ingin melihat ataupun berkunjung ke rumah contoh, kami di Paramount Land semuanya serba digitalisasi. Jadi katakanlah mau datang langsung bisa, nggak bisa datang tinggal masuk ke Google, tinggal bisa dicari di sana, ada virtual show bisa disaksikan gitu ya. Bahkan bisa merasakan rumah contoh ini, bisa merasakan fasilitas-fasilitas ini secara virtual gitu. Jadi itu hal yang akan kami lakukan ke sana demi apa? Demi satu kemudahan. Jadi yang WFH, yang sedang di rumah, ingin merasakan rumah contoh ini, bisa merasakan Pasadena, ingin berkunjung ke Gading Serpong, atau bahkan ingin secara virtual bisa merasakan semua apa yang ada di Gading Serpong. Saya rasa itu aja yang inovasi yang akan kita lakukan ke depannya. Apalagi tadi kalau Dr. Dasaat mengatakan ini akan lama gitu ya. Artinya ke depannya ya mungkin produk-produk ataupun hunian yang akan kita berikan pasti makin menyesuaikan ke arah sana dari semua sisi yang kita butuhkan gitu. Mungkin itu aja kalau dari untuk ke arah depannya Mbak Hesti. Tapi yang pasti ini saya tunggu aja nih Mbak Hesti nih kalau berminat tinggal di sini, nah itu yang saya tunggu-tunggu tuh saya bisa ke harganya. Karena fasilitasnya lengkap di sini kan, bisa dibilang rumah sakit ada, semuanya ada, ruang terbuka juga cukup, dan juga lingkungannya juga enak banget untuk fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan itu bisa melengkapi sekali. Tapi Pak Aryo, aku juga mau tanya nih, untuk di era pandemi ini bisa dibilang semua yang bergerak di semua bidang sih, hampir di semua bidang kayak memutar otak gimana caranya bisa menyesuaikan catch up untuk hal ini. Jadi kayak di bidang properti terutama, di bidang hunian rumah terutama, Pak Aryo, tambahan-tambahan yang harus
mesti ada di rumah itu apa aja sih? Atau mungkin yang ketika kita sudah membeli rumah nih, yang harus disediakan apa dari pribadi gitu Pak Aryo? Ya, jadi tentunya kalau untuk masa pandemi ini yang kita harus sediakan di rumah adalah satu tempat untuk berolahraga, gitu ya. Itu paling Makanya di Pasadena ini kita menyediakan satu ruangan khusus yang multifungsi, bisa untuk olahraga atau lain. Yang kedua, tempat olahraga ini bisa satu ruangan khusus, tapi juga bisa di teras atau di depan rumah, di taman depan rumah, atau bahkan di balkon gitu ya. Ini di belakang saya ini ada balkon nih Hesti. Biar merasakan langsung udara luar berarti ya. Iya, jadi ada balkon, orang bisa jemur di situ. Ini kan penting sekali gitu. Jadi bisa berjemur, bisa berolahraga gitu. Jadi memang Pasadena ini sangat cocok sekali ya untuk kondisi saat ini gitu. Yang kedua tentunya itu tadi, tetap apa yang ada di dalam rumah ini, baik air, udara ataupun sinar matahari itu harus bisa masuk gitu. Karena itu unsur-unsur alam yang membuat kita ini menjadi sehat gitu. Orang yang tinggalnya menjadi sehat. Terus jadi tadi juga Pak Ara sempat bilang ya, kalau misalnya berbagai ruangan pun sudah didesain sedemikian rupa agar kita tuh bisa menjaga bonding antar keluarga gitu kan. Jadi nggak kayak misalnya rumah bagian kamar anaknya sama kamar orang tuanya kealingan sawah, itu kan nggak mungkin ya, jadi kayak kejauhan gitu kan. Iya, jadi gitu. Jadi memang desain dari layout dari rumah itu menjadi penting. Ya penting ya berarti layout ya. Menjadi penting gitu ya, Hesti. Kayak misalnya nih, sekarang ini saya ada di ruang tamu, di depan kamar tidur utama. Nah, depan kasih bocoran Pak Aryo. Nah, apa gitu. nih? Jadi di rantai atas itu apa? Jadi ada semacam ruang keluarga kecil, sehingga tetap kita mau di atas ataupun mau di bawah ada ruang untuk berinteraksi. Jadi hubungan istilah keren ini, hubungan cinta antar keluarga itu menjadi bertumbuh gitu kan, Hesti gitu ya. Karena itu akan membuat kita menjadi berbahagia. Jadi konsep interaksi keluarga yang membuat kita berbahagia itu menjadi penting dalam kondisi saat ini. Dan tentunya yang harus ada juga ya sanitasi ya. Sanitasi harus benar-benar terjamin kebersihannya. Jadi semua peralatan di kita, semua toilet, semua area dapur itu benar-benar harus bersih. Steril, dan bersih dan sehat. Di Pasadena ini setiap sudut ruangan itu memang didesain sehingga mudah untuk dibersihkan. Dan ini penting sekali gitu. Jadi nggak sulit untuk dijangkau, kebersihan juga bisa dilakukan. Tapi ini aku juga mau tanya ke Pak Awi, untuk sekarang melihat rumah contoh, rumah di Pasadena bisa dilakukan secara virtual berarti ya Pak Awi ya? Iya, karena memang ada pergeseran kan untuk bisa dibilang jualan rumah nih nggak bisa secara langsung. Untuk beberapa tahun kebelakangan ini Paramount Land sudah melakukan penyesuaian di era pandemi, begitu? Iya, benar sekali ya Esti. Jadi saya sampaikan tadi, jadi sejak tahun 2020 kami dari Paramount Land itu sudah meluncurkan 10 kali launching kita lakukan. Dan hampir semuanya kalau kegiatan penjualan itu ada yang berminat nih, katakanlah dia 100%, itu hanya ada 10% dilakukan secara offline. Ya, dulu-dulunya sebelum pandemi kan biasanya ada datang ke rumah contoh minimal 2 bulan, itu datang melihat, bisa merasakan rumah contoh gitu ya. Lalu biasanya juga mereka datang keliling gitu ya. Nah, tapi selama masa pandemi ini itu nggak ada lagi. Hanya pada saat sebelum beli dia datang sekali aja. Proses ada namanya NUP ya kalau beli rumah. NUP itu adalah nomor urut pengundian. Biasanya orang yang beli rumah datang sendiri beli nomor urut pengundian. Kalau sekarang semua dilakukan dibeli NUP secara online. Begitu dilakukan undian, undiannya pun dilakukan secara online. Begitu dia memilih unit, dilakukan pun secara online. Dan nah inilah yang semuanya demi satu kemudahan gitu ya. Demi satu kemudahan. Jadi ketika nanti ada yang ingin datang ke Pasadena, seharusnya per tanggal 10 besok bisa datang kalau memang memungkinkan gitu ya. Namun tentunya juga bisa melihat, tinggal masuk ke website kami, sosial media kami, dan di sana ada virtual tour yang akan kita
akan siapkan di sana. Jadi bisa dibilang memang semua lini ya, bukan cuma di bidang properti, kayak semuanya harus catch up, harus mengejar untuk yang sedang berada di era pandemi seperti sekarang. Untuk itu untuk para peserta webinar, untuk segala sesuatu informasi terkait itu bisa langsung dilihat. Kita di Paramount Land juga sudah ada Instagram, langsung aja cek di Instagramnya di @ParamountLand, official Paramount Land, langsung coba cek aja di Instagram untuk info-info ada apa aja yang terbaru. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan untuk masing-masing narasumber saya, untuk para pembicara, untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Widya. Silakan Dr. Widya, ada closing statement untuk para peserta webinar kali ini. Marilah kita menjaga sistem imun sekuat baja, dan marilah kita bersiap untuk hidup bersama virus COVID selamanya. Terima kasih Dr. Widya. Dan untuk Dr. Dasaat mungkin ada tambahan juga untuk closing statement kali ini. Silakan Dr. Dasaat. Oke, statement terakhir adalah pilih rumah yang paling tepat, rumah yang sehat, rumah yang mendukung kesehatan jiwa kita, kesehatan spiritual kita, kesehatan tubuh kita. Pilih rumah yang dekat ke rumah sakit, yang mana rumah sakitnya atau hospitalnya mempunyai reputasi yang bagus ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian lihat lingkungannya, yang mana akses untuk membeli makanan, membeli obat-obatan, membeli suplemen, vitamin segala macam gampang, dan ada juga pelayanan. Jikalau kita kena sakit bisa dijemput dengan ambulans atau dikirim home care ya. Itu penting sekali. Jadi itu kiat-kiatnya. Jadi jangan asal beli rumah kemudian nanti kalau kena penyakit baru nyesel gitu. Kita mau yang tadi saya katakan bisa dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Dasaat. Pak Aryo, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada para peserta webinar kita. Silakan Pak Aryo. Ya, dari saya kalau ingin memiliki properti saat ini belilah properti yang baik, properti yang sehat, rumah yang sehat, di lingkungan yang sehat. Dan tentunya jangan lupa siapa pengembang di belakangnya. Pengembang harus yang pengembang yang trust, yang bisa dipercaya, yang sudah mempunyai track record yang panjang, dan pengembang yang mempunyai manajemen untuk mengelola warganya. Itu sangat penting. Itu dari saya, dan Pasadena ini adalah pilihan yang sangat tepat. Silakan mungkin Pak Awi, ada yang mau disampaikan lagi untuk closing statement kali ini? Ya, kami dari Paramount Land tentunya membangun satu komitmen untuk menghadirkan, untuk menyesuaikan, untuk beradaptasi terhadap apa yang terjadi hari ini. Pilihan rumah sehat, hidup di lingkungan yang sehat. Paramount Land tentunya siap menyediakan, dan buat para peserta webinar ketika ingin mendapatkan informasi lebih detail, mengetahui lebih dalam seperti apa, silakan kami tunggu dan kami siap menjelaskan dan sesuai dengan pilihan kita. Dan apa yang kita inginkan bersama menjadi hidup sehat, di lingkungan yang sehat, hanya ada di Pasadena Residence dan oleh Paramount Land Gading Serpong. Mantap. Oke, terima kasih untuk Pak Awi, Pak Aryo, Dr. Dasaat, dan juga Dr. Widya. Terima kasih untuk berbagai informasi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para peserta webinar kali ini. Dan tentu saja untuk acara webinar dari persembahan dari Paramount Land bukan hanya hari ini aja. Minggu depan pun akan ada webinar yang luar biasa yang akan dipandu sama Cak Lontong ya. Jadi makanya pantengin terus official Paramount Land Instagramnya, kira-kira di tanggal berapa, lihat barcode-nya untuk ikutin acara-acara webinarnya. Karena masih banyak acara-acara. Tadi saya dapat bocoran katanya Pak Awi, bisa berkali-kali nih kita akan kasih edukasi-edukasi yang penting buat para peserta webinar yang ikut pada hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti, dan salam sehat selalu. Tapi sebelumnya kita foto bersama ya. Kita foto bersama, foto bersama dengan para peserta juga ya. Coba mungkin videonya dibuka. Oke, sudah dibuka videonya? Sudah pada kelihatan? Ya, backgroundnya mungkin diganti yang lebih lucu-lucu. Ada background Naruto mungkin, oke. Ada ya, nggak apa-apa. Apa biar seru kan lagi di rumah. Nah kan kelihatan nih kayak gini nih saya dari tadi. Halo Mbak Citra, Pak Leo. Nah, hai semuanya. Kita foto bersama ya. Oke, satu, oke semuanya.
1, 2, 3. Yang sekarang fotonya boleh pakai sarangnya. Ya, pakai sarangnya. 1, 2, 3. Nah, mantap. Kita kasih cinta untuk semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Awi. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek di berbagai platform sosial media. Anda juga bisa langsung cek untuk jadwal webinar selanjutnya di @officialparamountland. Saya Hesti Purwadinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.